إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, semua kita sadar bahwa hidup di dunia tidak akan lama. Di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memuji dunia. Di dalam hadis pun Rasulullah SAW tidak pernah memuji dunia. Tidak ada satupun ayat Allah mengatakan bahwa dunia itu sesuatu yang indah, sesuatu yang kekal, sesuatu yang akan tetapi kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, selalu Allah mensifati dunia dengan sifat yang sangat kurang. Contoh misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Wa'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia itu la'ibun, permainan, walahun, senda gurau, wazinatun, sebatas perhiasan saja, wa tafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian, wa takathurun fil amwali wal aulad, saling berbanyak-banyak di dalam harta dan anak-anak. Lalu Allah memberikan perumpamaan tentang dunia. Famathaluhu kamathali ghaithin. Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid tersebut, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Famathaluhu kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Perumpamaannya, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti air hujan yang turun lalu menumbuhkan tanaman-tanaman. A'jabal kuffar nabatuhu, di mana para petani itu kagum dengan tanaman-tanaman tersebut. Thumma yasiru musfarra, thumma yakunu hutama. Kemudian tanaman itu menjadi kuning. Kemudian tanaman itu menjadi hancur, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Al-Hadid ayat 20, ya. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. A'jabal kuffara nabatu tsumma yahiju fatarahu musfarra. Tsumma yakunu hutama. Ya, bagaikan air hujan yang turun ke tanah lalu kemudian menumbuhkan tanaman. Kemudian kamu lihat setelah itu tanaman tersebut menguning. Kemudian setelah itu tanaman tersebut menjadi hancur. Maksudnya apa ya akhwat Islam? Bahwa dunia itu tidak ada yang kekal. Ya. Siapapun di dunia yang hidup di dunia pasti akan meninggal. Sebagaimana tanaman-tanaman yang tadinya Masya Allah terlihat membuat kita kagum. Kita melihat tanaman tersebut Masya Allah ranum. Kemudian tak lama apa yang terjadi, tanaman itu layu. Lalu kemudian setelah itu mati. Kemudian Allah mengatakan, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Dan dalam kehidupan akhirat itu ada azab yang pedih dan ada ampunan dan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya apa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Subhanallah. Inilah sifat dunia di dalam Al-Quran. Bahwa dunia itu, ya akhwan Islam, pertama hanyalah senda gurau, permainan, perhiasan. Berarti kewajiban kita ya akhwan Islam, azani Allah wa iyyakum, ya, di dalam menghadapi dunia adalah yang pertama, pandanglah dunia itu dengan pandangan yang hina. Jangan kita pandang dunia itu dengan pandangan yang Masya Allah, ya. Sebab orang yang memandang dunia dengan pandangan yang luar biasa, pengagungan,
pasti dia akan tertipu dengan kehidupan dunia. Tidak perlu kita memandang dunia itu dengan pandangan yang agung ya akhwan Islam. Rasulullah SAW memandang dunia itu hina sekali. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah melewati bangkai anak kambing. Kemudian Rasulullah SAW mengambilnya. Lalu Rasulullah bersabda, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham? Kata Rasulullah SAW, kata para sahabatnya apa? Wahai Rasulullah, kalaulah anak kambing ini masih hidup, kami tidak mau membelinya. Karena ia cacat. Bagaimana anak kambing ini sudah mati? Maka kata Rasulullah SAW, dunia lebih hina di mata Allah daripada bangkai anak kambing ini di mata kalian. Dunia di mata Allah pun juga sangat hina sekali. Nabi SAW juga bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah." Kalaulah dunia itu di mata Allah Subhanahu wa taala itu seharga dengan sayap seekor nyamuk. Ma saqallahu al-kafiru ka'sa, kata Rasulullah. Maka tidak ada satupun orang kafir yang akan Allah berikan minum 1 gelas pun juga. Saudaraku, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jangan jadikan dunia sesuatu yang mulia di hati kita. Ada seorang ulama salaf terdahulu berkata, aku bisa menilai pengagungan seseorang terhadap dunia dari cara dia mengagungkan para pemilik dunia. Aku bisa menilai pengagungan seseorang terhadap dunia dari cara dia dalam mengagungkan para pemilik dunia. Artinya begini ya, akhi. Terkadang ada orang ya, kalau melihat orang yang kaya, orang yang Masya Allah memiliki dunia, dia hormat banget. Dia Masya Allah. Tapi kalau melihat orang yang miskin dan kere, dia hinakan sehina-hinanya. Dia pandang dengan pandangan yang remeh. Kalau kita orang yang beriman, menilai seseorang itu bukan dari sisi kekayaannya, tapi kita lihat dari sisi ketakwaannya. Dia takwa, dia berilmu, dia Masya Allah, walaupun dia kere, Masya Allah, kita cintai, kita hormati dia, Masya Allah, kita agungkan dia. Kita muliakan dia. Tapi kalau dia kaya, ternyata dia Masya Allah, musuh Allah dan Rasulnya. Dia kaya, tapi dia ternyata tidak peduli dengan batasan-batasan Allah dan Rasulnya. Maka pada waktu itu ya akhwan Islam azani Allah wa iyyakum, di mata kita pun dia tidak mulia. Apalagi kalau dia kafir kepada Allah, sangat tidak mulia di hati kita. Ya akhwan Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ini yang pertama, sikapilah dunia, bahwa dunia itu hina di mata kita. Jangan ya menganggap dunia segala-galanya. Jangan dianggap dunia itu ya akhwan Islam azani Allah sesuatu yang akan seakan-akan mengekalkan kita. Allah Ta'ala berfirman, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takathur. Telah melalaikan kalian berbanyak-banyak dengan kehidupan dunia. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Artinya, akhi, kalau kita memandang dunia itu dengan penuh kemuliaan, itu menyebabkan kita lalai. Akhirnya lalai dengan apa? Berbanyak-banyak dunia. Yang kita pikirkan bagaimana kita memperbanyak dunia. Kita tidak memikirkan akhirnya bagaimana memperbanyak kehidupan akhirat kita, amalan soleh kita, ilmu kita. Sampai akhirnya ketika kematian datang kepada kita, dalam keadaan kita lalai dengan kehidupan dunia yang akan Islam azan ya Allah wa iyyakum. Bukan berarti kita tidak boleh cari dunia, tidak. Allah memerintahkan kita untuk mencari dunia, silahkan. Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari oleh kamu apa yang telah Allah sediakan dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Perhatikan ayat ini, Allah mengatakan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Tentu sangat berbeda Pak, ketika kita katakan cari dunia, jangan lupakan akhirat. Cari dunia, jangan lupakan akhirat. Artinya, kita jadikan dunia sebagai sesuatu yang terbesar di hati kita, sementara akhirat itu sampingan. Sedangkan Allah mengatakan, cari akhirat, jangan lupakan dunia.
Artinya jadikan akhirat sebagai tujuanmu yang paling terbesar. Adapun dunia itu jadikan wasilah untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Ini yang pertama, janganlah kita pandang dunia sesuatu yang sangat mulia di hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Yang kedua, sadarilah bahwasanya dunia itu akhi hakikatnya adalah hisab. Ada seorang ulama salaf terdahulu kalau tidak salah ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Dunia itu halalnya hisab dan haramnya adab. Dunia itu halalnya hisab. Setiap yang kita miliki, sendal, baju, uang, harta, semua pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun dari harta yang kita miliki pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabda dalam riwayat Abu Daud, Nasai dan yang lainnya, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Senantiasa seseorang berdiri pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Di antara 4 perkara itu apa, Pak? An malihi, tentang hartanya. Untuk harta ditanya oleh Allah 2 perkara. Min aina iktasabah, dari mana ia ambil. Wa fima anfaqah, dan untuk apa dia infakkan. Masya Allah. Dari mana dia ambil. Untuk apa dia infakkan. Makanya akhi azani Allah wa iyyakum. Kalau kita perhatikan keadaan salafus soleh terdahulu. Mereka ketika mendapatkan kehidupan dunia, harta, tidak terlalu gembira di hati mereka. Kegembiraan para sahabat Nabi SAW itu ketika mereka bisa mendapatkan kehidupan akhirat. Pak. Dalam sebuah kisah yang masyhur, bahwa pernah suatu ketika Umar bin Khattab kedatangan tamu dari Homs. Homs itu sebuah kota yang ada di Suriah sana. Kemudian Umar berkata kepada orang tersebut, "Uktub li asma'a fuqara'ikum." Tolong tuliskan untukku nama-nama fakir miskin kamu di sana. Maka ditulislah, yang pertama kali ditulis adalah Sa'id bin Al-As. Umar terkejut lalu berkata, siapa Sa'id bin Al-As? Mereka berkata, Amiruna, gubernur kami. Masya Allah. Yang pertama kali ditulis nama fakir miskin di kota Homs adalah apa, Pak? Gubernur kami. Umar terkejut. Umar berkata, Amirukum fakir. Gubernur kalian fakir miskin? Iya. Iya. Masya Allah. Mendengar itu Umar menangis. Lalu kemudian Umar mempersiapkan ya dinar-dinar. Ya. Dikirimkannya berupa apa? Apa namanya? Kis. Kis itu akhi dompet yang cukup besar ya. Yang terbuat dari kulit dan diikat. Dan diisi padanya dinar-dinar. Dipenuhi dengan dinar tersebut. Kata Umar, berikan ya dinar-dinar ini kepada dia. Sesampainya dinar tersebut kepada Sa'id bin As, dibukanya kis tersebut, ternyata isinya dinar. Bapak tahu 1 dinar berapa gram emas? 1 dinar itu 4,25 gram emas, Mas. Ketika dilihat ternyata Masya Allah kis tersebut dipenuhi oleh dinar. Apa kata Sa'id bin Al-As? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengar itu istrinya berkata, musibah apa yang menimpamu wahai suamiku? Kata suaminya, kata Sa'id, lebih besar daripada musibah. Apa itu? Dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Ini ada dunia yang mau masuk ke hatiku agar merusak akhiratku. Masya Allah. Apa kata istrinya? Takhallas min, kalau begitu udah bagi-bagikan saja. Kata Sa'id, bantu aku untuk membagi-bagikan dan dinar-dinar ini. Dibagi-bagikan untuk rakyatnya, malam itu habis, Pak. Masya Allah, adakah gubernur yang seperti ini di zaman sekarang? Saya jamin gak ada, Mas. Namun syahidnya di sini, Pak, lihat. Ketika Sa'id bin Al-As dikirimi uang yang begitu banyak, beliau tidak gembira.
Justru beliau khawatir dan takut. Kenapa? Karena uang-uang ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Makanya seorang mukmin, Pak, ketika mendapatkan harta, mendapatkan uang, yang ia pikirkan, yang pertama kali ia pikirkan adalah bagaimana hisabnya nanti di hari kiamat. Coba pikirkan. Ketika antum dapat gaji, alhamdulillah dapat uang, gaji antum 10 juta misalnya. Ya. Antum berpikir 10 juta ini apa yang harus saya lakukan? Kelak 10 juta ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mau beli apapun juga, mau beli HP kayak mau beli ya sesuatu pun, yang kita pertama kali tanyakan, Pak, ini hisabnya di hari kiamat bagaimana? Kenapa saya beli HP ini? Apa alasannya? Untuk apa? Kenapa saya beli sendal ini? Apa alasannya? Untuk apa? Dari mana saya mengambil uang ini untuk beli sendal tersebut? Kadang ada orang, Masya Allah, beli sendal padahal sendal sudah punya, hanya sebatas untuk memperbanyak saja. Lemarinya penuh dengan sendal dia, gonta-ganti. Ya akhi, seperti ini, apa dia tidak khawatir akan memberatkan hisab dia pada hari kiamat? Ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Di lemarinya, bajunya Masya Allah penuh sesak, Pak. Coba dipikirkan, baju sebanyak itu untuk apa digunakan? Satu persatu baju itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kamu beli, untuk apa kamu gunakan? Coba kita pertanyakan perkakas-perkakas rumah yang ada di rumah kita, Pak. Kadang ada orang Masya Allah beli kendi antik, harganya ratusan juta. Buat apa coba, Pak? Cuma buat pajangan doang ternyata. Apa manfaatnya? Itu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Makanya orang yang beriman itu Masya Allah, yang selalu dia pikirkan apa manfaatnya untuk akhirat saya. Kalau di zaman Nabi SAW, pernah Nabi SAW melewati rumah seorang sahabat. Rupanya di depan rumah sahabat itu, sahabat ini sudah membuat kubah, ya, gapura. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya bangunan seperti ini akan menjadi wabal ala sahibih, akan menjadi penyesalan buat pelakunya nanti pada hari kiamat. Mendengar itu sahabat langsung menghancurkan gapura tersebut. Bayangkan ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Bangunan-bangunan yang gak ada manfaatnya di rumah kita, cuma sebatas hiasan saja, kata Rasulullah, itu akan menjadi penyesalan untuk pelakunya. Antum punya rumah besar, ada manfaatnya tidak? Rumah besar tidak dilarang dalam Islam. Cuma masalahnya manfaatnya apa antum punya rumah besar? Memang Rasulullah mengatakan, ya, as-sa'adatu fi arba'. Kebahagiaan itu ada pada 4. Yang pertama istri yang salehah, yang kedua rumah yang luas, yang ketiga kendaraan yang nyaman, yang keempat tetangga yang saleh. Kita punya rumah yang luas, alhamdulillah kebahagiaan ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Coba ya akhi, ya. Yang kedua ini betul-betul kita perhatikan dalam kehidupan dunia ini. Setiap masalah dunia yang kita miliki itu hisab sebelum dihisab nanti pada hari kiamat. Karena memang dunia itu halalnya hisab, haramnya apa? Adab. Ya, semua kenikmatan yang kita rasakan di dunia pasti ditanya oleh Allah. Ayatnya insyaallah antum semua sudah hafal. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya dikumulasi. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang apa? Tentang na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan itu. Yang telah kita masukkan ke mulut kita, yang telah kita pakai, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang akan Islam azani Allah wa iyyakum. Ini yang kedua ya akhi. Yang ketiga, jadikan dunia sebagai wasilah, jangan tujuan. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan.
Tapi jadikan dunia sebagai wasilah. Wasilah menuju apa? Akhirat kita. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Orang-orang Yahudi berharap ingin hidup di dunia 1000 tahun, Mas. Orang-orang kafir menganggap dunia itu surga, Pak. Rasulullah SAW bersabda dalam At-Tirmidzi, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara untuk orang yang beriman, tapi surga buat orang kafir. Orang kafir enggak beriman adanya kehidupan akhirat. Orang kafir menganggap dunia itulah segala-galanya. Sehingga mereka jadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Sedangkan orang yang beriman sadar, dia tidak akan lama hidup di dunia. Siapa di dunia ini akan kekal, tidak ada. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa itu pasti akan merasakan apa? Kematian. Semua manusia, setiap kita pasti akan merasakan kematian. Maka ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Seorang mukmin itu berusaha untuk menjadikan dunia itu sebagai wasilah. Ketika dia punya harta, dia berpikir bagaimana harta ini bisa memasukkan saya ke dalam surga. Dia infakkan. Dia bantu fakir miskin. Dia bantu para janda. Dia perhatikan anak-anak yatim. Dia berharap dengan hartanya ia bisa masuk surga. Dia infakkan hartanya untuk membela Islam. Masya Allah, ikhwatal Islam, harta seperti ini insya Allah tidak akan rugi kalau dia jadikan harta itu seperti itu insya Allah. Biidznillah. Dia berpakaian dengan niat yang baik, ya, untuk menutup aurat. Namun ia berusaha untuk berpikir bagaimana berpakaian saya sesuai dengan syariat. Dia makan, dia niatkan saya makan untuk supaya kuat dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidur, dia pun berniat supaya ini untuk memenuhi hak badan saya, tubuh saya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbika 'alaika haqqa wa inna li jasadika 'alaika haqqa wa li zaujika 'alaika haqqa." Sesungguhnya Allah punya hak atas dirimu, istrimu punya hak atas dirimu. Demikian pula badanmu pun kamu punya hak atas dirimu. Sehingga dunia dijadikan oleh dia wasilah saja, bukan tujuan hidupnya ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Dia beli mobil buat apa? Untuk membantu dirinya ke majlis taklim, untuk berbuat kebaikan, bukan hanya sebatas untuk berbangga-bangga dengan kemewahan ya, mobil. Tidak. Dia jadikan dunia itu wasilah ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan ini akhi, tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang-orang yang ada di hatinya kezuhudan. Orang yang ada dalam hatinya kezuhudan, insya Allah dia bisa melakukan itu. Makanya ya akhi, yang keempat adalah zuhud dalam kehidupan dunia. Apa itu zuhud, Pak? Banyak orang menganggap zuhud itu artinya meninggalkan dunia. Salah. Nabi Sulaiman kaya tidak, Pak? Kaya. Tapi apakah Nabi Sulaiman tidak zuhud? Beliau zuhud. Nabi Daud seorang raja, kaya. Apakah Nabi Daud tidak zuhud? Beliau zuhud. Akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Pahami zuhud dengan baik. Al-Hasan Al-Basri ketika mendefinisikan makna zuhud, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, zuhud itu artinya an takuna fima indallah awthaq indaka mimma fi aidin nas. Kita lebih yakin kepada apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi manusia. Kita lebih yakin kepada apa yang ada di sisi Allah dibandingkan dengan apa yang ada di sisi manusia. Dan kita lebih berharap mendapatkan pahala dari musibah yang menimpa kita di saat kita ditimpa musibah-musibah yang melanda hidup kita. Sebagian ulama berkata, zuhud itu artinya engkau tidak meletakkan dunia itu di hatimu, tapi engkau letakkan dunia itu di tanganmu. Itulah zuhud.
Makanya zuhud tidak bertabrakan dengan kekayaan. Orang kaya bisa lebih zuhud dari orang miskin, Pak. Ada orang miskin, hidupnya miskin, papa, hina, tidak punya duit, tapi hatinya rakus terhadap harta. Dia ingin dan cita-cita dia, saya ingin kaya raya, saya ingin begitu dan begitu. Miskin tapi hatinya tidak zuhud. Ada lagi orang kaya tapi hatinya zuhud, Masya Allah. Hatinya tidak dipenuhi oleh cinta dunia. Akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita ingin memisalkan zuhud itu, perumpamaan yang paling bagus dan paling mudah itu, Pak, adalah seperti air liur, ludah. Siapa di antara kita yang tidak butuh kepada ludah? Kita butuh ludah tidak? Kita sangat membutuhkan air liur, Pak. Tapi apakah kita mencintai air liur? Ketika kita meludah, sayang. Atau kalau kita suka ingat, saya kemarin meludah, ketinggalan ludah saya di sana. Tidak ada. Coba jadikan dunia itu seperti ludah, Mas. Kita butuh ludah, butuh. Kita butuh dunia, butuh. Kita butuh harta, butuh. Tapi kita tidak menyimpan dunia itu di hati kita. Kita yang atur, kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi hak-haknya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Hadis ini sahih, ya, dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Dunia kata Rasulullah SAW untuk 4 orang. Siapa? Yang pertama, rajulun ruziqa ilman wa mala. Yang pertama, seseorang yang diberikan rezeki 2 perkara. Apa itu? Ilmu dan harta. Fayattaqillaha bihi. Maka dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah. Wa yasilur rahimah, dia menyambung silaturahimnya. Dan ia memenuhi hak hartanya untuk diinfakkan dan dizakati. Fahuwa bi khairil manazil kata Rasulullah. Maka orang ini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan harta, dia diberikan apa? Ilmu din, ilmu agama. Maka dia bertakwa, dia menyambung silaturahim, dia pun juga memenuhi hak hartanya untuk diinfakkan dan disedekahkan. Yang kedua kata Rasulullah SAW, ya, abdun ruziqa ilman walam yurzaq malan. Seorang hamba yang diberikan rezeki ilmu tapi tidak diberikan rezeki harta. Masya Allah dia punya ilmu agama, punya din, tapi sayang kere, nggak punya duit, nggak punya fulus. Tapi kata Rasulullah apa? Wa huwa shadiqun niyah. Tapi niatnya benar. Niatnya benar kata Rasulullah SAW. Dia berkata, kalau aku kaya seperti dia, aku ingin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, fahuma fil ajri sawa. Maka keduanya dalam pahala sama. Sebatas dengan niatnya saja ya akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga kata Rasulullah, abdun ruziqa malan walam yurzaq ilman wa huwa yatakhabbatu bihi wala yasilu rahimah wala yattaqi fihi rabbah wala ya'rif limalihi haqqah. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu. Apa yang terjadi, Pak? Yatakhabbatu bih, dia hamburkan hartanya bukan di jalan Allah. Dia putuskan tali silaturahimnya. Dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia pun tidak mengenal hak hartanya. Kata Rasulullah apa? Fahuwa bi akhbathin manazil. Maka orang ini yang paling buruk derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa paling buruk, Pak? Orang punya duit, punya harta, tapi dia tidak ada takwa, tidak ada ilmu. Dia akan jadikan hartanya itu untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahih ya akal Islam. Dia akan jadikan hartanya itu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga ya akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang keempat kata Rasulullah apa? Abdun lam yurzaq malan wa lam yurzaq ilman. Seorang hamba
Yang tidak diberikan rezeki harta, juga tidak diberikan rezeki apa? Ilmu. Alhamdulillah. Sudah begitu niatnya buruk kata Rasulullah. Dia berkata kalau aku kaya, aku akan berbuat maksiat seperti dia. Maka dia di dalam maksiat sama, dalam keburukannya sama. Ini yang keempat, masih mending daripada yang ketiga. Karena yang ketiga ini nggak punya duit, Pak. Mau berbuat maksiat nggak bisa. Mau menghalang-halangi manusia dari jalan Allah nggak bisa. Cuman sudah ada niat. Kalau saya nanti kaya, saya akan berbuat maksiat seperti dia. Maka Rasulullah mengatakan, keduanya dalam dosa sama. Masya Allah. Coba di antara kita berpikir, Pak. Dari 4 orang ini kita masuknya yang mana, Pak? Jangan sampai yang ketiga dan keempat ya akhwat Islam. Setidaknya yang pertama atau yang kedua. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Zuhud dalam kehidupan dunia itu penting, akhi. Apa itu hakikat zuhud? Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan az-zuhdu huwa tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu artinya meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Pokoknya semua yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat dia tinggalkan, itu zuhud, Pak. Berupa pakaian, berupa makanan, berupa harta dan yang lainnya. Maka sudah saya sebutkan tadi, kalau Bapak mau belanja, yang dipikirkan pertama kali apa manfaatnya untuk akhirat kita. Mau beli apa Bapak? Sebelum beli, tanyakan dan muhasabah serta introspeksi diri. Apa manfaatnya untuk kehidupan akhirat kita? Kalau tidak ada manfaatnya udah nggak usah dibeli. Nggak ada manfaatnya. Kadang istri kita, Pak, beliin dong tas. Emang tas yang ada nggak kepake? Masa cuma satu? Bosan lah, bisa ganti-ganti. Bilang ke istri, mah bukan apa-apa. Nanti di akhirat pertanggungjawabannya gimana? Siap nggak ditanya sama Allah Subhanahu wa taala? Iya. Latih anak kita, istri kita. Coba pikirkan, kalau kamu mau beli baju, mau beli tas dan yang lainnya, pikirkan apa manfaatnya di akhirat nanti. Kalau memang ada manfaatnya di akhirat silahkan beli, fadhal. Tapi kalau tidak ada manfaatnya di akhirat, buat apa? Hanya menambah beratnya hisab pada hari kiamat. Makanya inilah zuhud ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan apa? Akhirat kita ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Yang kelima, bagaimana menyikapi kehidupan dunia ya akhal Islam. Yang kelima ya akhal Islam, jadikan dunia sebagai ladang amal. Jadikan dunia sebagai tempat bercocok tanam yang akan kita tuai hasilnya nanti dalam kehidupan akhirat. Ladang amal kita di dunia nih Pak. Kalau di akhirat tidak ada amal Pak, yang ada hisab. Sedangkan di dunia adanya amal dan tidak ada hisab. Orang yang beriman dia akan cerdas. Ya. Dia akan tahu dan berpikir bagaimana saya mempersiapkan kehidupan saya nanti setelah kematian. Makanya poin yang ini, yang keberapa, yang kelima ini, tidak mungkin kita bisa realisasikan kecuali dengan banyak mengingat kematian. Orang yang banyak ingat kematian, insya Allah dia akan siap-siap menuju kematian, Pak. Disebutkan dalam hadis Rasulullah ditanya, Man aqyasun nas, wahai Rasulullah siapa orang yang paling cerdas? Kata Rasulullah, aqyasu ummati, umatku yang paling cerdas apa? Aktsaruhum dzikran lil maut, yaitu yang paling banyak ingat kematian. Itu orang yang paling cerdas, Mas. Jadi orang yang paling cerdas itu bukan yang matematikanya 10. Orang yang paling cerdas itu bukan yang fisikanya 10, kimianya hebat. Enggak, yang paling cerdas itu kata Rasulullah SAW yang paling banyak apa? Ingat mati, Pak. Ingat kematian coba. Karena yang namanya kematian itu tidak melihat tua dan muda ya. Belum tentu kita usianya tua sampai 60 tahun, belum tentu Pak.
Mungkin besok atau lusa kita akan meninggal dunia. Hanya Allah yang maha tahu. Maka akhi a'azani Allah wa iyyakum. Jadikan dunia sebagai ladang amal. Beramal dan beramal. Beramal soleh itu Pak, nutrisi hati kita. Iman kita tidak akan kuat apabila kita tidak beramal soleh. Maka kita berusaha untuk menjadikan dunia sebagai ladang amal kita. Iya, berupa sholat, berupa zakat, berupa puasa, berupa infak, berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'anul Karim dan yang lainnya. Itu yang orang yang cerdas seperti itu. Dia akan berpikir bagaimana nasib saya nanti di akhirat. Kalau orang yang tidak cerdas yang dia pikirkan cuma dua, perut dan kemaluan. Yang dia pikirkan cuma perut dan kemaluan sudah, Masya Allah. Makanya subhanallah ya, Allah ciptakan badan manusia itu luar biasa. Allah ciptakan kepala di atas, dada di bawahnya. Di bawahnya perut, di bawahnya lagi kemaluan. Maka orang yang pikirannya cuma perut dan kemaluan rendah Mas. Sebagaimana perut dan kemaluan itu memang di bawah ya. Tapi orang yang pikirannya tentang iman takwa, Masya Allah, mulia Pak. Maka dari itulah ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Kewajiban kita akhi, ya, bagaimana berpikir sebaik mungkin supaya saya bisa beramal soleh. Apa hal-hal yang bisa menjadikan saya beramal soleh? Apa hal-hal yang menyebabkan saya tidak bisa beramal soleh? Coba pikirkan itu baik-baik. Perlombaan kita ya akhwat Islam dalam kehidupan dunia untuk beramal. Bukan perlombaan kita untuk cari duit, bukan. Kalau dahulu di zaman sahabat Nabi SAW Pak, mereka para sahabat fakir miskin berlomba-lomba dalam kebaikan. Imam Nasai, Imam Abu Daud dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih, meriwayatkan bahwa datang para fuqara datang ke Rasulullah SAW. Ya, para fuqara datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata mereka kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala banyak sekali ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim wa la natasaddaq. Orang-orang kaya pergi membawa pahala banyak sekali ya Rasulullah. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka bisa bersedekah, kami tidak. Mereka bisa haji, kami tidak. Mereka bisa membantu berjihad di jalan Allah, kami tidak. Lalu bagaimana kami mengalahkan amalan orang kaya itu ya Rasulullah? Lihat Pak, orang fakir miskin di zaman Rasulullah datang ke Rasulullah bukan ngadu. Ya Rasulullah, itu orang kaya punya rumah mewah, punya kendaraan mahal. Tidak. Mereka datang ke Rasulullah mengadu apa? Hai Rasulullah, orang kaya sudah pergi membawa pahala banyak sekali. Ajib Pak. Kalau kita pikirannya seperti ini ajib Pak, Masya Allah. Maka Rasulullah pun bersabda, awalisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sodakohkan? Kalau kalian tidak bisa sodakoh dengan harta, kata Rasulullah, maka tahlil sodakoh, tahmid sodakoh, ya, tasbih sodakoh. Kamu bacalah subhanallah 33 kali setelah sholat, alhamdulillah 33 kali setelah sholat, Allahu Akbar 33 kali setelah sholat, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kalian lakukan itu, kata Rasulullah apa? Adraktum man sabakakum, kalian akan bisa menyusul mereka. Demikian dalam beberapa riwayat. Maka orang miskin pun Pak mengamalkan itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Sembunyikan sama mereka. Jangan sampai ketahuan sama orang kaya. Rupanya orang kaya tahu. Mereka pun mengamalkan itu. Keesokannya orang miskin datang lagi ke Rasulullah. Hei Rasulullah, mereka tahu amalan kami. Apa lantas keistimewaan kami ya Rasulullah, kelebihan kami? Maka Rasulullah pun tertawa. Rasulullah bersabda, fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Masya Allah ya akhwat Islam, ternyata masyarakat sahabat, perlombaan mereka indah sekali Pak. Perlombaan mereka bukan untuk memperbanyak harta. Perlombaan mereka untuk
beramal, beramal dan beramal, Masya Allah. Coba kita pun demikian ya akhwal Islam. Para sahabat tidak pernah iri. Wah, tetangga saya kok bisa beli mobil, bisa beli ini dan itu. Enggak. Sementara kita melihat tetangga bisa beli mobil, panas. Bisa beli motor, panas. Para sahabat tuh irinya Pak, si fulan Masya Allah bisa berinfak, si fulan Masya Allah bisa beramal. Saya tidak bisa. Coba kalau kita berpikir, melihat teman kita, saudara kita bisa ngapalin Quran, kok saya nggak bisa. Si fulan kok bisa hafal Quran, kok saya nggak bisa. Iri saya, Masya Allah. Ajib Pak kalau seperti ini Pak. Si fulan kok Masya Allah bisa ngapalin hadis, arba'in nawawiyah, saya nggak bisa. Sementara kita di zaman sekarang banyak yang zuhud terhadap amal Pak. Bukan zuhud harta. Ketika melihat ada orang yang lebih bertakwa dari dia, dia berkata apa? Alhamdulillah saya masih sholat. Dia merasa cukup dengan sholat 5 waktu. Ini orang zuhud Pak. Tapi zuhudnya salah. Ya. Yang dia lihat yang lebih buruk dari dia, mendingan saya. Kalau saya masih sholat 5 waktu, itu si fulan gak pernah sholat. Ya akhi, kalau masalah akhirat antum jangan lihat yang lebih rendah. Salah. Kata Rasulullah SAW, kalau masalah dunia lihat kepada yang lebih rendah. Kata Rasulullah, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat oleh kalian yang lebih rendah nasibnya dari kalian dalam masalah dunia. Jangan lihat kepada yang lebih baik nasibnya daripada kita dalam kehidupan dunia. Li'alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Supaya kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah atas kalian, kata Rasulullah SAW. Nah, kalau misalnya kita bergaulnya sama orang kaya terus Pak. Gaulnya sama orang kaya terus, yang kita lihat orang kaya terus Pak. Bapak bakalan merasa jadi orang termiskin di dunia loh Pak. Kayak Hamdan ATT tuh Pak. Ya, termiskin di dunia. Kenapa? Karena yang kita lihat orang kaya. Orang kaya. Makanya Rasulullah SAW lebih senang bergaul dengan orang miskin, Pak. Bukan Rasulullah tidak bergaul dengan orang kaya, Rasulullah bergaul dengan Abu Bakar, Utsman, orang-orang kaya. Tapi orang-orang yang kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah bergaul dengan orang-orang miskin karena kata para ulama, bergaul dengan orang miskin itu menimbulkan ketawaduan. Bergaul dengan orang miskin itu menghilangkan kesombongan, Pak, dan menimbulkan rasa syukur. Makanya akal Islam azani Allah wa yakum. Ini perlombaan kita di dalam amalan saleh wallah. Untuk melihat, coba ya akhi, ya kalau setiap kita perlombaan kita dalam amalan saleh, saya yakin kita akan bebas dari penyakit dengki. Kenapa kita dengki? Karena kita berlomba dalam dunia. Orang yang berlomba dalam dunia pasti terkena penyakit dengki, Pak. Panas hatinya melihat saingan dia. Betul. Tapi kalau panas hati kita melihat saingan kita dalam kehidupan akhirat, bagus kata para ulama. Makanya kata Rasulullah bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh dengki kecuali dalam 2 perkara. Rajulun atahu Allahu malan. Yaitu kita dengki kepada orang yang diberikan harta oleh Allah, tapi hartanya ia habiskan di jalan Allah, dia infakkan. Masya Allah, saya iri. Kenapa kok kamu iri? Itu si fulan kaya raya, tapi subhanallah infaknya luar biasa. Iri saya sama dia. Bagus. Wa rajulun atahu Allahu ilman. Yang kedua, kepada orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Dan ia sibukkan hidupnya dengan mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Maka kita iri kepada orang seperti itu, bagus Pak. Iri seperti ini Pak akan menimbulkan apa? Semangat di dalam beramal saleh ya akhwan Islam azani Allah wa yakum. Kalau kita irinya kepada orang yang suka sholat tahajud, kok saya enggak? Masya Allah. Saya iri sama dia. Kenapa? Karena orang Masya Allah, dia kok setiap harinya baca Quran, sementara saya enggak bisa. Saya iri sama dia. Ajib Pak. Allah ajib. Nah inilah ya akhwan Islam azani Allah wa yakum. Inilah ya kehidupan dunia kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjadikan dunia sebagai wasilah.
Jadi yang menjadikan dunia di tangan bukan di hati kita ya akhul Islam azan ya Allah. Demi Allah akhi. Para pecinta dunia itu yang berlebihan dalam mencintai dunia itu Pak, pasti ibadahnya rusak Pak, akhiratnya pun rusak. Orang yang sangat cinta dunia itu Pak, yang dia pikirkan harta, kedudukan, tahta, wanita, dia tidak akan lepas dari berbagai macam penyakit hati Pak. Sahih. Para pecinta dunia itu Pak tidak lepas dari dengki. Tahu dengki? Ya. Dia tidak suka ada orang lain yang menyainginya dalam kehidupan dunia. Yang kedua Pak, para pecinta dunia itu Pak tidak lepas dari bakhil. Tahu bakhil? Koret. Tahu koret? Ya. Dia mau berinfak mikir dulu 20 kali Pak. Mau berinfak 10.000 aja mikir. Saking koretnya dia, saking bakhilnya dia. Ini pecinta dunia Pak. Bahkan kalau sudah sampai si tingkat syuh, wah ini bahaya bener. Syuh itu, kalau bakhil itu kata para ulama, dia koretnya sama orang lain, tapi sama diri sendiri enggak. Ini bakhil. Sedangkan syuh itu koretnya bukan cuma sama orang lain, tapi buat diri pun juga koret, bakhil banget Pak. Orang kaya duitnya miliaran Pak, tapi mau beli HP buat dirinya sendiri, mikir-mikir. Saking koretnya itu loh, saking bakhilnya. Ini syuh ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Sedangkan bakhil itu ya akhi, sifat yang sangat tercela ya akhal Islam. Tidak dibenarkan dalam Islam bakhil itu. Orang yang sangat mencintai dunia itu Pak, pasti dia selalu ngikutin hawa nafsu dan syahwat Pak. Orang yang sangat mencintai dunia itu Pak, ilmunya nggak ada manfaatnya Pak. Coba buka dalam surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. Allah mengisahkan kisah orang yang diberikan oleh Allah ilmu agama. Tapi gara-gara ia sangat cinta dunia, ternyata ilmu agamanya tidak ada manfaatnya. Allah berfirman, "Watslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Bacakan kepada mereka tentang berita orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami. Lalu ia lepas dari ayat-ayat kami. Lalu setan pun mengikutinya. Fakana minal ghawin. Maka ia pun menjadi orang-orang yang tersesat jalan. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, kata Allah. Tapi sayang, dia condong kepada bumi dan mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya apa Pak? Ia lepas dari apa? Ilmu tersebut. Ini kisah si Bal'am Pak. Yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Orang ini adalah namanya Bal'am. Hidup di zaman Nabi Musa. Diajarkan Taurat, hafal Taurat di luar kepala, diajarkan ilmu agama, din, tapi ternyata hatinya condong kepada dunia, mengikuti hawa nafsunya, lepas. Saya dulu waktu SMP punya teman, waktu SMA Pak, punya teman hafal Quran Pak, 30 juz. Ketika saya lulus dari kota Madinah, ketemu sama teman lama, gimana si fulan yang udah hafal Quran tuh? Jawabnya apa Pak? Udah jadi preman. Masya Allah, alhamdulillahilladzi afani mimabtalahu bi. Afaddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Sudah hafal Quran kok jadi preman? Ngeri gak Pak? Mendingan mana Pak? Antum disebut bekas pencuri atau bekas ustadz? Bekas orang soleh atau bekas perampok Pak? Kalau bekas perampok alhamdulillah, berarti dia sekarang sudah tidak merampok dan jadi orang soleh. Ini bekas orang soleh, tadinya orang soleh sekarang jadi tidak soleh. La haula wala quwata illa billah. Akibat apa coba Pak itu Pak? Akibat cinta dunia yang berlebihan. Akhirnya ilmu tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, bersihkan hati kita dari cinta dunia yang berlebihan. Hubbu syahawat, cinta syahwat dan hawa nafsu.
Ya akhwat Islam, orang yang cinta dunia berlebihan, ibadahnya pun seringkali nggak ikhlas. Ada orang yang cari kedudukan, harta, kedudukan Pak, kedudukan. Kalau lagi pemilu tuh biasanya baru kelihatan nongol di masjid Pak. Lagi nyalonin diri, maklum Pak. Tahu di masjid di saf yang pertama lagi Pak. Biar kelihatan. Selesai pemilu, hilang dari masjid entah kemana. Itu Pak, pengaruh sama ibadah Pak. Dia beribadah kalau ada keuntungan dunia saja. Kalau nggak ada keuntungan di dunia, nggak semangat dia beribadah. Nggak semangat. Itu pun terkadang niatnya dia dari ibadah bukan akhirat. Niat dia apa? Dunia. Akhirnya Allah tidak terima ibadahnya. Buka oleh antum surat Hud ayat 15-16. Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 15-16 itu. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan dari apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka pada hari kiamat tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Batal amalan mereka, sia-sia usaha mereka. Lihat Pak, orang yang bapak sholat, niat utama bapak dunia. Kata Allah, mereka akan mendapatkan apa yang diinginkan di dunia. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa, yang ada api neraka. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair berkata, orang yang haji niatnya dua. Niat haji karena Allah dan niat karena dunia. Kata Imam Syafi'i apa? Dilihat mana yang paling dominan dari dua niat tersebut. Kalau niat karena Allahnya lebih dominan daripada karena niat dunianya, dia dapat pahala. Dan apabila niat dunia dia yang lebih dominan daripada niat akhiratnya, dia dapat dosa dan tidak dapat pahala. Dan kalau niat dunia dan akhiratnya seimbang, kata Imam As-Suyuti, yang zahir tasaqata, saling berguguran. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Nol. Bayangkan Pak, Bapak berinfak niatnya apa? Saya mau menginfakkan timur, niatnya biar diganti Vios. Belum tentu diganti di dunia Pak. Sudah gitu tidak dapat pahala juga. Karena niat kita yang terbesar ternyata apa? Dunia. Ini akibat terlalu mencintai apa Pak? Dunia. Akibat terlalu mencintai dunia, ibadah rusak Pak, rusak. Orang yang suka ria, pengen dipuji orang, kenapa? Cinta dunia. Orang yang cinta ketenaran, ya dia ingin tenar, rusak Pak ilmunya nantinya Pak. Wallahi akal Islam, dunia itu tidak ada kebaikannya untuk agama kita Pak. Maksudnya mencintai dunia berlebihan itu tidak ada kebaikannya untuk dunia kita. Tapi kalau kita jadikan dunia sebagai wasilah untuk kehidupan akhirat kita, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, kita zuhud dalam kehidupan dunia, insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang bisa ikhlas dalam kehidupan ini. Selamat kita dalam kehidupan dunia ini ya akal Islam. Ini saja yang bisa sampaikan. Dan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan saya bisa amalkan juga Pak. Kita semua juga bisa amalkan ya akal Islam. Ya karena banyak berbicara, ya itu pun juga tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang sudah kita ketahui pun akan ditanya. Diamalkan atau tidak. Saya yang pertama kali ditanya oleh Allah karena saya ngomong ini Pak. Ya, maka semua kita pun juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup. Atau ada pertanyaan? Hah? Ya sudah cukup tadi ya Pak ya. Mungkin kita tutup sampai sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.